Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita masih di bab yang sama, yaitu persamaan garis lurus. Dan kita akan membahas tentang membentuk persamaan garis lurus dan sifat-sifat persamaan garis lurus. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang membentuk persamaan garis lurus. Nah, untuk membentuk persamaan garis lurus, ini ada syaratnya. Yang pertama, terdapat dua titik atau diketahui kedua titiknya. Ataupun terdapat satu titik saja, tetapi harus dengan gradiennya. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, di sini Butia ilustrasikan pada koordinat kartesius. Misalkan yang pertama yaitu diketahui kedua titiknya. Misal di sini Butia ada titik 1 dan titik 2. Apakah bisa dibuat garis lurus? Tentu bisa, tinggal kita hubungkan antara titik yang pertama dengan titik yang kedua. Nah, kalau hanya ada satu titik saja, apakah bisa dibuat garis lurus? Tentu bisa, tetapi akan sangat banyak. Bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, nah, dan lain sebagainya. Maka, kalau hanya diketahui satu titik saja, kita butuh gradiennya diketahui juga. Ya, karena beda gradien nanti akan beda garis yang terbentuk. Nah, beda garisnya, maka akan beda juga persamaan garisnya. Ya, yang sekarang pertama di sini Butia akan membahas untuk satu titik dan gradien. Maka rumusnya nanti adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Contoh soalnya, misalkan di sini Butia punya soal tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 4, -3 dengan gradien negatif setengah. Maka langkahnya kita tulis rumusnya. Y dikurangi Y1, di mana Y1-nya adalah negatif 3. Sama dengan M dikali X dikurangi X1. X1-nya adalah 4. Oke, sekarang berarti Y plus 3. Kenapa plus 3? Karena Y dikurangi negatif 3. Negatif ketemu negatif, maka jadi positif. Positif 3 sama dengan gradiennya negatif setengah dikali X dikurangi X1-nya 4. Maka X dikurangi 4. Kita kalikan yang ini. Negatif setengah dikali X sama dengan negatif setengah. Negatif setengah dikali negatif 4. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka 4/2. Jadi Y plus 3 sama dengan negatif setengah X ditambah 4/2. Sekarang, kalau ada pecahan seperti ini, maka kita hilangkan pecahannya. Supaya dihilangkan, ya, maka kita kalikan dengan 2. Kenapa kali 2? Karena ini pembaginya adalah 2. Kalau 3 berarti kalikan 3. Karena nanti kalau 2 dibagi 2 hasilnya 1. Biar pecahannya hilang, ya. Sekarang, berarti Y dikali 2 sama dengan 2Y. Ya kan? 2Y. Plus 3 dikali 2 plus 6. Negatif setengah X dikali 2 sama dengan negatif X. Dikurangi ya. Ditambah, maaf, benar. Ditambah 4/2 dikali 2. Berarti 4 dikali 2, 8. 8 dibagi 2, 4. Seperti itu. Ya, maka sekarang kalau sudah seperti ini, 2Y plus 6 sama dengan negatif X plus 4, maka kita pindahkan ini, yang plus 6 ini ke sebelah kanan, karena yang sesuku ada di sebelah kanan. Maka
2Y sama dengan negatif X plus 4 dikurangi 6. Ya, plus jadi negatif. Sama dengan 2Y sama dengan negatif X dikurangi 2. Punya 4, hutang 6, maka masih ada hutang 2. Oke, nah kalau sampai di sini saja ini sudah merupakan persamaan garis lurus. Tetapi kalau nanti di pilihan ganda, Bu, kok pilihan gandanya nggak ada yang seperti ini? Adanya sama dengan 0 atau semuanya berada di sebelah kiri sama dengan, maka tinggal kita pindahkan. Berarti negatif X jadi X di sini jadi positif, ya kan? Pindah. Yang ini negatif 2 pindah ke sebelah kiri jadi plus 2 sama dengan 0. Ini persamaan garis lurusnya. Bisa juga X-nya di depan, jadi X plus 2Y plus 2 sama dengan 0. Jadi sampai di sini benar, di sini juga benar, ini juga benar. Silahkan mau pilih yang mana dari ketiga ini. Oke? Kita lanjutkan untuk yang 2 titik. Nah, sekarang jika yang diketahui adalah melalui 2 titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Maka untuk menentukan persamaan garis lurusnya itu melalui 2 langkah. Yang pertama, carilah gradiennya terlebih dahulu dengan rumus gradien seperti yang kemarin kita telah pelajari, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Diingat lagi ya. Selanjutnya langkah yang kedua, masukkan ke rumus yang sama seperti tadi, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, contoh soalnya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,2 dan 6,0. Atau bisa juga nanti bentuk soalnya adalah gambar. Jadi bukan melalui titik ini, tapi dari gambar di samping tentukan persamaan garis lurusnya. Maka titik yang pertama adalah yang sebelah kiri. Titik yang sebelah kiri yaitu ini 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Dan titik yang keduanya yaitu X-nya 6, Y-nya 0. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Maka yang pertama adalah mencari gradien terlebih dahulu. Y2-nya adalah 0. Maka M sama dengan 0 dikurangi Y1-nya 2. X2-nya 6. X1-nya 0. Jadi 0 dikurangi 2 dibagi 6 dikurangi 0. Maka M sama dengan negatif 2 per 6. 0 dikurangi 2, negatif 2. 6 dikurangi 0, 6. Negatif 2 per 6. Atau bisa kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 3. Sama-sama dibagi 2. Selanjutnya kita masukkan ke persamaannya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi 2, ya, karena Y1-nya ini adalah 2. Sama dengan negatif 1 per 3 untuk M-nya dikalikan X dikurangi X1-nya adalah 0. Ada pecahan seperti ini, bisa kita kalikan 3 terlebih dahulu supaya tidak ada pecahannya ya. Karena ini pembaginya 3, maka kita kalikan 3. Semua dikalikan 3 sama dengan 3Y dikurangi 2 kali 3, 6. Sama dengan negatif 1 per 3, jadi negatif 1 dikali X dikurangi 0. Yang ini tidak perlu dikalikan karena ini kan sudah 1 perkalian ya. Jadi cukup depannya aja atau negatif 1 per 3-nya ini yang dikalikan 3. Oke, sekarang maka 3Y dikurangi 6 sama dengan negatif 1 dikali X, negatif X. Negatif 1 dikali negatif 0, positif 0. Ya, karena berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Oke, sama dengan 3Y dikurangi 6 sama dengan negatif X. Maka tinggal kita pindahkan negatif X-nya ini. Ya, negatif ini, negatif X dipindahkan ke sebelah kiri. Maka jadi X positif, karena ini negatif jadi positif, plus 3Y dikurangi 6 sama dengan
0. Inilah persamaan garis lurus yang terbentuk dari 2 titik. Mudah ya? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke sifat persamaan garis lurus. Nah, pada persamaan garis lurus ada 2 garis, yaitu garis yang sejajar dan garis-garis yang saling tegak lurus. Di mana untuk garis-garis yang sejajar, mereka itu garisnya tidak saling berpotongan dan gradiennya sama. Sedangkan untuk yang tegak lurus, garis-garisnya itu berpotongan tegak lurus 90 derajat atau siku-siku ya. Dan hasil kali gradiennya itu nanti sama dengan negatif 1. Nah, untuk lebih mudahnya, Butia langsung ke contoh saja. Buktikan bahwa garis H dan garis G pada gambar di bawah ini saling sejajar. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini saling sejajar, tidak saling berpotongan ya, saling berdampingan baratnya. Nah, sekarang yang syarat yang kedua adalah gradiennya sama. Apakah gradiennya sama? Mari kita buktikan. Kita cari dulu MH. Ya, MH-nya atau gradien garis H, yaitu rumusnya Y2 dikurangi Y1. Untuk gradien tuh rumusnya selalu sama, walaupun bentuk soalnya berbeda-beda. Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Y2-nya untuk yang H yaitu 0, ya kan? Y1-nya sama dengan 2. Sedangkan X2-nya itu sama dengan 2 dan X1-nya sama dengan 0. Maka 0 dikurangi 2 dibagi 2 dikurangi 0 sama dengan negatif 2/2. Maka H, gradien H-nya sama dengan negatif 1. Nah, sekarang untuk yang gradien G-nya, garis G. Rumusnya sama, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya yaitu 0, Y1-nya 4, X2-nya 4, X1-nya 0. Maka 0 dikurangi 4 dibagi 4 dikurangi 0 sama dengan negatif 4. Ya, negatif 4 per 4 dikurangi 0, 4. 4 dibagi 4 berapa? Negatif 1. Ya kan? Oh, ternyata gradien H, garis H yaitu negatif 1, dan gradien garis G negatif 1, maka keduanya terbukti sejajar karena hasilnya sama. Seperti itu. Mudah ya? Nah, sekarang kalau yang tegak lurus. Buktikan bahwa garis di bawah ini tegak lurus. Nah, di sini Butia ada garis R, S, dan TU. Nah, garis RS berarti X1, Y1-nya adalah negatif 3,2 dan S 5, negatif 3. X-nya 5, Y-nya negatif 3. Ini X2 dan Y2-nya. Kiri ke kanan. Kiri yang 1, kanan yang 2. Oke, berarti kita cari gradiennya. Gradien RS, Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Sekarang Y2-nya negatif 3, Y1-nya dikurangi, Y1-nya 2, dikurangi 2. Sedangkan yang garis satunya, X-nya 2, ya, X2-nya 5, maaf, X2 5 dan X1-nya sama dengan 3. Dikurangi negatif 3, jadi positif. Maka negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5 per 8. Sekarang untuk gradien TU. Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Sekarang Y2-nya adalah negatif 3. Nih ya. Negatif 3 dikurangi Y1 dikurangi 5. Selanjutnya X2-nya. X2-nya negatif 4. X1-nya dikurangi 1. Ya, dikurangi X1-nya 1. Maka negatif 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 8. Negatif 4 dikurangi 1 sama dengan negatif
Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, kita buktikan apakah hasil kalinya itu nanti hasilnya sama dengan negatif 1. Kita lihat M gradien RS dikali gradien TU harus negatif 1 untuk yang saling tegak lurus. Maka negatif 5/8 dikali 8/5 sama dengan 5 dikali 8, 40. 8 dikali 5, 40. Ada negatif dikali positif jadi negatif. Jangan lupa ya, negatif 40/40 sama dengan negatif 1. Maka terbukti bahwa garis RS dan garis TU ini saling tegak lurus. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk contoh soal lainnya. Ya, di sini Butia ada contoh soal buktikan bahwa garis Y sama dengan negatif 3x plus 4 dengan 6x plus 2y plus 4 sama dengan 0 ini saling sejajar. Nah, kalau yang tadi itu bentuk soalnya adalah diketahui titik-titiknya atau gambarnya dengan garis tertentu. Nah, kalau yang sekarang ini yang diketahui adalah persamaan garisnya. Nah, tentunya kalau persamaan garisnya yang kita ketahui, maka itu akan lebih memudahkan kita untuk mengerjakan. Seperti yang kalian pernah pelajari kemarin di pertemuan yang kemarin, bahwa untuk persamaan umumnya, persamaan garis lurus, persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M ini merupakan gradian dan C-nya ini adalah konstanta. Jadi, kalau bentuk umumnya sudah Y sama dengan MX plus C, maka gradien itu selalu berada di depan X. Ya, misalkan di sini untuk garis yang pertama yaitu Y sama dengan negatif 3x plus 4. Nah, Y-nya ini udah sendiri kan, udah 1 ya. Sudah Y, maka yang di depan X ini merupakan gradien. Jadi gradien 1 atau gradien garis 1 sama dengan negatif 3. Nah, kalau bentuknya masih seperti garis yang kedua, yaitu masih bentuk persamaan, maka 6x plus 2y plus 4 sama dengan 0 harus kita buat di sini sisanya y. Maka di sini tinggalkan y sendiri. 2y sama dengan 6x supaya 0 dikurangi 6x. Pindah. Yang ini 4 supaya 0 dikurangi 4. Kanan juga dikasih negatif 4. Maka 2y sama dengan negatif 6x dikurangi 4. Nah, karena di sini 2y, padahal yang diminta untuk persamaan umum adalah y, maka ini dibagi 2. 2 dibagi 2, 2y dibagi 2 sama dengan y. Negatif 6x dibagi 2 sama dengan negatif 3x. Negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Maka bentuknya y sama dengan negatif 3x dikurangi 2. Nah, kalau seperti ini kan sudah bentuk umum, maka di depan X ini merupakan gradien, maka gradien 2M2 atau gradien garis kedua yaitu negatif 3. Nah, kita lihat M1 negatif 3, M2 negatif 3, maka kedua garis saling sejajar. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Buktikan bahwa garis 2y sama dengan 5x dikurangi 3 dengan y sama dengan negatif 2/5x plus 3 saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus, hasil kali kedua gradien harus negatif 1. Jadi yang dicari juga sama-sama gradiennya. Nah, yang pertama, garis yang pertama yaitu 2y sama dengan 5x min 3. Di sini 2y-nya masih belum y, maka ini harus dibagi 2. 2y dibagi 2 sama dengan y,
5x dibagi 2 sama dengan 5 per 2x dikurangi 3 per 2. Ya, maka kalau sudah bentuknya di sini y-nya sendiri, ini sudah merupakan persamaan umum. Di depan x, maka ini merupakan gradien. Maka gradien garis keduanya, garis pertamanya adalah 5 per 2. Nah, sekarang untuk garis kedua, y sama dengan negatif 2 per 5x plus 3. Nah, ini kan sudah bentuk umum ya. Maka M2-nya sama dengan negatif 2 per 5. Nah, kita buktikan apakah saling tegak lurus. Maka kita kalikan M1 dengan M2 harus sama dengan negatif 1 untuk saling tegak lurus ya. M1 sama dengan 5 per 2. Dikali M2-nya negatif 2 per 5. 5 dikali negatif 2, negatif 10. 2 dikali 5 sama dengan 10 ya. Jadi negatif 10 per 10 sama dengan negatif 1. Maka terbukti kalau kedua garis ini merupakan garis yang saling tegak lurus. Nah, sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Yang perlu Butia sampaikan di sini adalah untuk mencari garis ini saling sejajar atau tegak lurus, maka yang harus kalian pahami betul adalah cara mencari gradiennya. Baik itu bentuk soalnya ini seperti ini persamaan garis, ya sudah bentuk persamaan garis, ataupun yang diketahui titik pada koordinat kartesius, ataupun yang digambar dalam bentuk garis. Nah, berarti kalian harus mencari titik-titiknya dulu. Nah, yang pertama untuk gradien, kalau yang diketahui titik-titik koordinatnya, maka tadi M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sedangkan kalau bentuk persamaan seperti ini, maka gradiennya harus kita ubah, persamaan garisnya harus kita ubah dalam bentuk umum. Y sama dengan MX plus C. Seperti itu ya. Oke. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan, kerjakan LKPD yang sudah Butia berikan. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.